Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'diatul Lubbah dengan NIM 210-103-110067 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia 1 SD atau MI. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan video hasil wawancara saya bersama salah satu guru yang mengajar di MI Nurul Fatah Gedangan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas rendah, yaitu kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama saya. Langsung saja, silahkan Ibu perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Husnul. Saya kebetulan mengajar di kelas 3 MI Nurul Fatah. Ya. Baik, Bu. Selanjutnya langsung saya beri pertanyaan ya. Ya, silakan. Bahan ajar apa yang digunakan Ibu dalam mengajar di kelas atau di sekolah tersebut? Bahan ajar yang biasa saya gunakan, yang pertama itu ada buku siswa, kemudian buku guru, dan lembar kerja siswa atau yang biasa LKS, ya, bisa dibawa anak itu. Selanjutnya, apakah menurut Ibu bahan ajar berupa e-book itu cocok digunakan di sekolah atau kelas yang Ibu ajar? E-book, menurut saya ya sangat cocok ya e-book itu digunakan. Dengan era zaman sekarang kan serba gadget ya, dan e-book itu kan ada di gadget, yang menurut saya ya sangat cocok juga saja jika digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak-anak. Ya, Bu. Mungkin itu saja, Bu, yang saya tanyakan untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu diberi kesehatan selalu supaya bisa mengajar. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menyusun bahan ajar berupa e-book atau buku digital yang bisa diakses di HP atau Android. Jadi e-book ini berupa aplikasi sehingga bisa diakses oleh HP kalian, khususnya HP Android, yang bisa meningkatkan kualitas belajar siswa, sehingga siswa juga bisa belajar di rumah dan juga bisa diterapkan di sekolah juga. Nah, dalam penyusunan bahan ajar yang harus kita lakukan yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu seperti menganalisis karakteristik siswa dan juga kita menentukan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan dari pembelajaran tersebut. Di sini saya sudah menentukan kompetensi dasarnya, yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengetahui pengertian dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui pola irama sederhana dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu desain. Setelah kita menentukan tujuan pembelajaran dan juga kompetensi dasarnya, selanjutnya yaitu kita membuat kerangka pada bahan ajar yang akan kita buat. Seperti misalnya dalam membuat bahan ajar
materi makhluk hidup. Di sini kita membuat kerangka, yaitu yang pertama kita bisa isi dengan bacaan-bacaan tentang makhluk hidup, kemudian membuat tugas berupa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan. Setelah kita mendesain atau membuat kerangkanya, selanjutnya yaitu kita mengembangkan. Bahan ajar yang sudah kita buat kerangkanya itu kita jadikan sebagai suatu produk atau bahan ajar yang sesungguhnya. Nah, setelah mengembangkan maka sudah menjadi bahan ajar. Nah, kemudian yang keempat yaitu implementasi. Di sini yaitu bahan ajar itu diterapkan di kelas atau digunakan oleh siswa. Sehingga yang kelima yaitu kita bisa melakukan evaluasi. Setelah menerapkan bahan ajar tersebut, kita bisa mengetahui apakah bahan ajar itu berpengaruh pada kualitas belajar siswa. Oh, mungkin misalnya dengan bahan ajar ini siswa itu menjadi lebih mudah untuk memahami, atau siswa malah lebih sulit dalam memahaminya. Nah, berikut adalah cara pengembangan bahan ajar e-book yang saya buat. Nah, pembuatan atau penyusunan bahan ajar e-book yaitu yang pertama kita menggunakan aplikasi Chrome. Ya, kita ketik saja canva.com, kemudian enter. Oke, selanjutnya akan muncul tampilan aplikasi Canva. Kemudian untuk yang masih belum daftar, bisa daftar dulu menggunakan email. Ini saya sudah daftar, langsung saja ketikkan e-book pada pencarian, kemudian klik enter. Nah, secara otomatis akan muncul beberapa template di sini. Bisa kalian scroll ke bawah, itu banyak sekali template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Tinggal kita langsung mengeditnya saja sesuai atau sekreatif mungkin sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, ini bahan ajar yang sudah saya buat merupakan dari template-template itu, kemudian saya edit sekreatif mungkin. Setelah mengedit bahan ajar yang sudah hampir jadi ini, kemudian kalian klik bagikan yang ada di pojok kanan atas itu. Nah, setelah klik bagikan, kemudian klik yang ada di bawah itu titik 3 yaitu lainnya, itu diklik. Nah, setelah diklik kemudian ketik Haizen. Nah, itu udah muncul yaitu Haizen Flipbook. Langsung diklik saja. Nah, selanjutnya yaitu klik simpan yang berwarna ungu itu kalian klik, kemudian tunggu beberapa saat untuk menyimpan desain tersebut. Nah, setelah menunggu beberapa saat akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini langsung saja kalian klik lihat di Haizen Flipbook. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan dari flipbook yang udah kita buat. Selanjutnya kita klik share untuk mendapatkan link, yaitu linknya kita copy di sini. Nah, untuk mengeceknya kita buka tab baru, kemudian salin linknya. Nah, kita klik enter, maka buku kita sudah bisa digunakan. Flipbook ini sudah bisa digunakan seperti yang kita inginkan. Ini tinggal diklik untuk membalik halamannya, melanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, ini selesai. Baik, selanjutnya yaitu cara penerapan bahan ajar tersebut ke dalam kelas atau sekolah. Yaitu bahan ajar tersebut atau e-book aplikasi itu bisa di-share atau dibagikan kepada wali murid, sehingga murid-murid itu bisa belajar di rumah dengan didampingi oleh orang tuanya. Jadi HP yang hanya digunakan sebagai bermain game atau game online itu tidak hanya digunakan hanya itu saja, tetapi bisa digunakan untuk belajar. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, siswa itu bisa belajar dulu di rumah melalui e-book tersebut, dan nantinya saat di sekolah
Guru akan menampilkan aplikasi tersebut atau e-book tersebut sehingga siswa akan lebih memahami apa yang belum paham setelah belajar di rumah itu. Jadi waktu di rumah anak bisa belajar dan juga di sekolah guru memperjelas pengertian atau penjelasannya. Nah, guru menampilkan buku digital ini melalui HP atau juga bisa melakukan melalui laptop. Tapi untuk melalui laptop itu hanya bisa digunakan dengan website, bukan lagi aplikasi, karena aplikasi ini khusus digunakan untuk HP Android. Nah, untuk menampilkannya yaitu bisa melalui LCD atau proyektor. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.